Selamat bertemu para siswa SMA MA, khususnya yang akan menghadapi OSNK Fisika tahun 2022. Kita masuk sekarang ke part 4 ya. Ini adalah soal yang saya salin ya, supaya jelas. Saya kasih judul dinamika partikel dengan gaya fiktif. Jadi di sini penting bagi Anda memahami gaya fiktif, karena kalau Anda tidak paham gaya fiktif, maka kerangka acuannya harus Anda ambil terhadap kerangka acuan tanah. Karena kerangka acuan tanah adalah kerangka acuan inersial. Tetapi kalau kerangka acuan tanah Anda ambil, maka percepatan harus terhadap tanah, dan disitulah nanti persamaannya jadi banyak, sehingga waktu Anda lebih boros. Karena itu kita akan pakai dengan gaya fiktif, dan di YouTube saya itu sudah diajarkan. Anda bisa lihat tentang dinamika baik katrol maupun tidak. Di situ ada yang pemakaian gaya fiktif dan ada juga yang tidak pakai gaya fiktif ya, maksudnya supaya dibandingkan ya. Anda lihat di dinamika konsep dasar olimpiade dinamika ya, ada kinematika, ada dinamika, ada gerak menggelinding, ada gerak harmonik sederhana. Nah itu cukup sebagai dasar Anda untuk sampai tingkat provinsi bahkan. Kemudian kita juga sudah bahas beberapa soal KSNK 2021, simulasi maupun yang sebenarnya. Dan soal yang Anda hadapi di simulasi KSNK 2022 ini sebagian adalah soal KSNK 2021. Jadi sudah dibahas juga di sana. Ya, kita bahas soal yang belum dibahas saja. Nah, ini adalah termasuk soal yang paling kompleks yang saya lihat sampai saat ini ya. Jadi ini di massa M1 3 kilo, M2 1 kilo, diikatkan dengan tali. Jadi ini tali ya, ini tali. Tak bermassa, jadi tidak bermassa artinya kalau talinya sama, tegangan di ujung-ujung ini sama. Asal massa katrol diabaikan, dan di sini massa katrol memang diabaikan. Bidang miring M besar, massanya 5,75 kg. Dengan sudut kemiringan alfa dan beta. Di sini alfa diketahui, beta diketahui. Sinus alfa 0,6, sinus beta 0,8. Seluruh permukaan bersifat licin. Jadi kalau ini misalnya permukaan horizontalnya ini licin. Akibatnya apa? Bidang miring ini akan bergerak, dipercepat karena ini licin. Sedikit aja dia kena sentuh gaya, dia pasti akan bergerak. Mula-mula sistem dalam keadaan diam. Jadi mula-mula ditahan diam dulu. Kemudian dilepas. Apa yang terjadi ketika dilepas? M ini kan bergerak horizontal. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ya kita misalkan saja ke kanan nanti dipercepatnya ya. Jadi kita misalkan saja dia dipercepat ke kanan. Nggak ada masalah. Nanti kalau ketemu negatif berarti sebetulnya dia ke kiri ya. Jadi anggap aja ke kanan positif ya, horizontal untuk bidang miring. Besar percepatan bidang miring relatif terhadap lantai. Jadi ini lantai ya. Jadi yang ditanyakan berapa besar kecepatan bidang miring terhadap lantai. Dan karena lantai ini diam di tanah, maka ini adalah kerangka acuan inersial ya. Tidak ada gaya fiktif ya, sehingga M ini kan bergerak terhadap lantai yang diam terhadap bumi. Artinya kerangka acuan dari M untuk dipercepat adalah lantai ya. Jadi dari sini M dipercepat terhadap kerangka acuan lantai ya, yang merupakan kerangka acuan inersial, sehingga pada bidang miring M ya, pada bidang miring M tak ada gaya fiktif. Karena gaya fiktif itu hanya ada pada kerangka acuan dipercepat. Ini kerangka acuan inersial, jadi tidak ada gaya fiktif. Itu yang penting. Nah, sekarang kita akan tinjau M dulu ya. Kita akan tinjau M dulu. Bidang miring M ya. Kita akan tinjau bidang miring M ya.
dipercepat terhadap tanah gitu ya. Gitu. Nah, tentu kita akan harus menggambar gaya-gaya kan? Harus menggambar gaya-gaya pada M, ya. Gaya yang pertama tentu gaya berat, kan gitu ya, gaya berat, gitu kan? Gaya berat ya, ya gaya berat W. Ada dua ya. Ini berat, hanya satu, bidang miring aja kan? Ini MG, hanya satu. Udah. Kemudian gaya normal. Gaya normal. Ini dia menekan lantai ke bawah. Ini bekerja pada lantai kan? Maka lantai akan membalas ke atas. Sebut saja NL, ya. Oke, selesai di sini. Sekarang gaya dia bersentuhan dengan M1 miring, bersentuhan dengan M2 miring. Maka di sini akan bekerja gaya normal, ya. M1 akan menekan bidang ini ke bawah. Ya, jadi kalau kita buat begini, dia akan menekan ke sini. Nah, ya, ini N1. Yang ini dia di bidang miringnya, ini akan kerja N2. Tentu kalau Anda tanya, reaksinya akan bekerja di M1 ya, di sini akan bekerja, di sini akan bekerja N1. Reaksi kan? Tapi ini bekerja di M2, bukan di bidang miring. Nah, ini aksi reaksi ini, ya. Oke, gaya normal sudah. Ya. Gaya gesek nggak ada. Dia bilang semua bidang licin. Di sini licin, di sini licin, di sini licin, tidak ada gesekan. Jadi tidak perlu. Tali nggak ada. Tali tidak mengikat M. Tali tidak mengikat M. Dia hanya mengikat M1 dan M2. Tapi di sini ada katrol. Nah, ini yang sering salah dan saya pernah melakukan kesalahan ini ketika membahas soal olimpiade tingkat nasional apa provinsi, dan sudah saya betulkan ya. Kalau nggak salah di dinamika part 7 ya ini. Jadi seri olimpiade konsep dasar dinamika part 7 kalau nggak salah ya. Itu ada gaya fiktif juga. Nah, di sini yang sering dilupakan oleh, ya termasuk pernah dilakukan oleh saya. Di sini ada gaya tegangan tali. Ini talinya sama semua ya. Di ujung sini menarik M1. Kalau ini menarik M1, bukan menarik bidang. Ini juga gitu. Di sini T. Ya. Ini T. Kalau T ini menarik M2, bukan menarik bidang. Nah, tapi T ini menarik bidang. Kenapa? Karena katrol ini dianggap bersatu dengan ini. Bersatu dengan bidang. Ya, bersatu dengan bidang. Nah, ini yang kesalahan yang sering kita lakukan. Ya, sekali lagi termasuk saya. Jadi ini tuh nempel dia di bidang miring. Sehingga gaya yang bekerja pada katrol termasuk bekerja pada bidang miring. Ya, itu yang penting Anda perhatikan. Oke, gaya-gayanya sudah selesai. Tegangan tali kan di sini ada. Oke, sudah selesai. Baru kita mulai ya. Bidang miring ini bergerak horizontal. Jadi hanya komponen gaya horizontal yang penting ya. Sigma F horizontal ya. Sama dengan massa bidang miring kali percepatan bidang miring. Jadi arahnya horizontal ke kanan plus. Ini tidak punya komponen horizontal. Jadi cuekin aja ya. Ya, ini bekerja pada bidang miring tapi dia vertikal. Ini juga nggak perlu. Nah, yang menyumbang di bidang miring itu hanya ada dua. N1 dan N2. Nah, ini punya komponen ini kan. Nah, ini komponennya kan. Ya. Yang ini komponennya, gitu. Nah, sekarang bagaimana menghitung itu? Menghitung itu ya tinggal lihat sudutnya aja kan. Tinggal lihat sudutnya ya. Ini alfa. Ya, berarti ini kan alfa. Ya toh? Berarti ini 90 kurang alfa. Berarti alfanya di sini. Ya, saya rasa Anda sudah hafal. Ya. Sehingga ini sisi miring kan? N ini. Ini ada di depan N. Berarti sinus. Jadi ini adalah N1 sinus alfa. Ya. Dengan cara yang sama ini akan N2 sinus beta. Ya, karena sudutnya beta. Oke, sudah. Ya, sudah. Kedua yang ini, tegangan tali.
Nah, ini juga ada komponen horizontalnya kan. Ini, yang ini. Yang ini. T itu yang ini. Ya, ini. Oke, dan Anda lihat ini beta, ini beta. Ya, ini beta ini. Ini alfa, ini yang alfa. Ya, T-nya kan ini. Ya, yang kita perlukan yang ini nih. Dan kalau Anda lihat kalau ini beta, ini sisi miring, berarti ini sisi di dekat sisi miring. Jadi cos ini. Ini T cos beta, ini T cos alfa. Iya. Jadi kalau kita buat ada 4 gaya ya. Kita mulai dari N. Arah ke kanan plus ya. Berarti ini plus. Ya ini plus. Plus N1 sin alfa. Ini min. Ya ini min. Min N2 sinus beta. Ini ke kiri. Min juga ini. Ya. Min T cos alfa. Kalau yang ini plus. Plus T cos beta. Sama dengan M kali AM. Ya, kita lihat dulu di sini sin alfa ini. Ini sin alfa udah tahu ya di sini. Sin alfa sama dengan 0,6. Berarti cos alfa 0,8 ya. Sin beta 0,8. Berarti cos beta 0,6. Oke. Kita masukkan di sini ya. Ini sin alfa kita masukkan, sin beta kita masukkan. Cos alfa, cos beta. M. Ya, jadi kita tulis saja biar jelas. M-nya itu 5,75. Satuannya nggak usah masukkan ya. M1 3, M2 1. Ini semua yang diketahui ya. Masukkan aja. N1 sin alfa jadi ini 0,6 N1. Dikurang sin beta 0,8 N2 min cos alfa 0,8 T plus 0,6 T sama dengan di sini ya. Oh, masih bisa. 5,75 AM. Oke. Kita hitung ini. Ya. Maka kita dapat 0,6 N1 dikurangi 0,8 N2 dikurangi 0,2 T sama dengan 5,75 AM. Persamaan yang pertama. Ya, kalau Anda lihat variabelnya N1, N2, T, AM. Dengan AM ditanya. Sekarang kita akan padang M1 dan M2 tentu saja. Dan M1 di M2 ini ada dua sistem ya. Satu gaya searah geraknya terhadap bidang miring. Satu lagi tentu vertikal bidang miring. Ya. Di vertikal bidang miring dia nggak lompat-lompat. Sehingga arah vertikal ini sigma FY-nya 0 kalau kita anggap sumbu Y nanti ini. Untuk bidang miring kita anggap sumbu Y ini ya. Untuk bidang miring sumbu Y-nya juga miring. Kemudian ini sumbu X-nya di sini begini kan gitu. Ya. Nah. Kalau Anda perhatikan ini kan kalau ini turun ini naik. Percepatannya sama ya terhadap bidang miring tapi ya. Nah, ini bisa aja ini naik, nah, nggak ada masalah. Anggap aja ini turun. Nanti kalau dia negatif berarti dia naik, gitu aja. Jadi anggap aja ini semua ini turun, yang ini naik. Nah, begini ya. Ini arah positifnya ke sana, ini arah positifnya ke sini. Ya, ini adalah percepatan M1, ya toh. Percepatan M1 terhadap bidang miring. Ini adalah percepatan 2 terhadap bidang miring. Besarnya sama ya. Kalau kita bikin ini X, ini juga X. Kenapa besarnya sama? Karena katrolnya hanya ada satu katrol tetap. Kalau ini turun 1 meter, ini naik 1 meter. Jadi percepatannya sama. Karena itu kita supaya gampang,
nggak nulis A1M, nggak nulis A2M, kita bikin aja X. Untuk M1 arah ke sini positif, M2 arah ke sana positif. Ya, tapi sekarang kita akan tinjau gaya-gaya vertikal aja. Ya, gaya-gaya vertikal saja. Cuma ada yang perlu Anda, di sinilah muncul gaya fiktif. M1 dan M2, baik M1 maupun M2, itu dipercepat terhadap bidang miring M. Dipercepat terhadap bidang miring M. Ya. Sedangkan M dipercepat terhadap tanah. Tanah di sini lantai ya. Dipercepat terhadap tanah. Tanah di sini itu maksudnya lantai. Sehingga apa artinya? Artinya M itu kerangka acuan non inersial. Ya, kerangka acuan yang dipercepat. Non inersial itu artinya dipercepat. Dipercepat terhadap tanah di sini ya. Nah, karena itu di sini muncullah gaya fiktif. Ya. Muncullah gaya fiktif pada M1 dan M2. Ya, baik M1 maupun M2. Nah, arahnya itu berlawanan dengan arah percepatan dari kerangka acuan. Percepatan kerangka acuannya ke kanan. Sehingga arah gaya fiktif akan ke kiri. Ya. Baik untuk FF1, gaya fiktif pada M1, maupun gaya fiktif pada F2. Ya. Ini pada M1, ini pada M2. Nah, besarnya ya, FF1 ini besarnya akan sama dengan massa M1 kali percepatan dari kerangka acuan, AM. Besar ya ini. Kalau arah ke kiri, ini FF2 sama dengan M2 kali AM. Jadi kalau Anda masukkan M1, 3. Ini akan 3 AM. Ini akan 1 kali AM. AM. Nah, ini. Ya, itu besarnya. Arahnya ke kiri. Ya, arah ke kiri. Nanti, ya sekarang kita akan tinjau, kita akan tinjau gaya dalam arah vertikal ya. Jadi kita akan tinjau gaya-gaya dalam arah vertikal. Ya. Di M1, jadi kita akan tinjau gaya-gaya begini. Ini di sini gaya-gaya begini. Yang punya komponen vertikal. Bekerja pada M1, Anda sudah lihat ya. Kan kalau kita urut lagi gaya-gaya pada M1 itu, ya M1. Pertama gaya berat kan? Ya, gaya berat kemana? Ini. Punya komponen horizontal nggak? Vertikal, sorry. Ini kita kan ke vertikal ya. Nanti sekalian kita ke horizontal, tapi kita belum ke horizontal ya. Ini Anda sudah tahu bisa ini kan, jadi ini. Ya. Ini gaya vertikalnya, ini gaya horizontalnya. Nah, begini aja kalau horizontal ya. Yang kita tinjau yang baru yang ini. Ini alfa, ini 90 min alfa, berarti alfanya di sini. Ya. Sehingga ini cos. Ini cos, ini sin. Jadi yang ini cos, yang ini sin ya. Jadi ini M1 G cos alfa. Ya. Nanti ini, yang ini nih. M1G sin alfa. Oke. Nanti di sini kita akan tinjau gaya normal di sini tentu arah ke atas sini yang plus. Jadi ini nanti min ini. Oke, M1G ya sudah ya. Yang kedua gaya normal, gaya N1. Tadi sudah kita gambar ini. Ini kan N1. Ini N1 plus dia. Oke. Pokoknya yang punya komponen vertikal dulu, ya. Sudah itu gaya gesek nggak ada. Tegangan tali. Nah, tegangan tali yang ini. Ya. Tapi Anda lihat tegangan tali ini tidak mempengaruhi gaya normal ya. Jadi kalau di gaya normal nggak ada ini. Jadi tidak perlu kita ini uraikan untuk gaya normal. Oke. Kedua, nah ini tadi gaya fiktif. Gaya fiktifnya ke kiri kan ya. Gaya fiktifnya ke kiri.
Jadi ini, saya agak panjangkan aja ya. Biar ini. Ini gaya fiktif ini. FF1. Ya, tadi sudah kita hitung. Ini 3AM. Ya. Ini tadi udah kita hitung 3AM. Ya, komponen vertikal. Ini vertikalnya ya. Ya, ini vertikalnya. Jadi kita uraikan ke sana. Begini. Ya. Nah, yang ini nanti kita uraikan tapi pakai titik-titik aja. Nanti untuk gaya horizontal. Ini untuk gaya sejajar bidang miring. Sekarang yang kita perlukan yang ini. Nah, Anda perhatikan ya. Ini alfa. Sejajar ini ya. Ini sejajar. Jadi alfanya yang ini. Ya kan? Yang itu alfanya. Sehingga apa yang terjadi? Kalau ini alfa, di depannya sin. Jadi ini yang sin. Ya, jadi ini sin. Jadi ini adalah FF1 sin alfa. Yang ini nanti FF1 cos alfa. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ini ada gaya fiktif FF1. Oke, semuanya sudah. Sekarang yang M2. Sekalian aja ya biar nanti baru sigma F0 ya. M2G. Ya, jadi ini tentu ada M2G di sini ya. Oke, panjangin aja M2G. Komponen horizontalnya yang ini. Yang kita perlukan komponen vertikalnya ini. Ya, jadi ini komponen vertikalnya. Arah positifnya ke sana. Ya, sama dengan tadi, ini M1G cos alpha, pasti ini M1G cos beta. Ya, ini kan sudutnya beta ini. Oke, jadi pasti M1G cos beta. Ini N2 sudah tadi. Kemudian, ya, ini N2. Oh, tegangan tali. Tapi enggak. Tegangan tali enggak ya, ini ada T. Tegangan tali tidak punya komponen vertikal, ya udah biarin. Berikutnya baru gaya fiktif. FF2. Nah, FF2 itu ke kiri juga sama kan? Ke kiri juga, di sini ke kiri juga. Ke kiri juga ini. FF2. Nah, nanti dia punya dua komponen kan, satu komponen sejajar, nanti ini komponen sejajar. Yang kita perlukan komponen vertikal ini. Mudah-mudahan bisa terlihat ya yang ini. Yang hijau ini. Sama dengan tadi. Kalau tadi ini yang vertikalnya sin. Ini pasti sin juga kan. Ini pasti sin juga. Cuman kalau itu sin alfa, ini sin beta. Ya. Kemudian yang ini pasti cos kan. FF1 cos beta. Ini FF1 cos alpha, ini FF1 cos beta. Oke, sama saja idem caranya. Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai kita bisa tinjau gaya arah normalnya dan arah sejajar bidangnya. Arah normal dulu ya. Arah normal dulu. Arah normal dulu untuk di sini langsung aja ini sigma F pada 1 ya. Sama dengan 0. Di sini sigma F pada 2 sama dengan 0. Jadi ini untuk M1, ini untuk M2. Ya, arah ke sana plus. Jadi Anda lihat di sini ada FF1 ini plus ya. N1 ini plus. Oke, jadi pertama yang hitam dulu. N1 ini plus ya, ke sana keluar. Plus M1. M1G ini ke bawah min. Min M1G. Ada 3 aja ya. 1, 2, 3 yang biru ini. Gaya fiktif. Plus FF1 sin alpha sama dengan 0. Oke, kita masukkan M1 nggak tahu. M1
Oke. Sudah diketahui semua ya, jadi Anda lihat saja sudah diketahui semua. M1 3, gravitasi 9,8. Tambah FF1 sin alpha 0,6. 0,6 FF1 sama dengan 0. Oke, sekarang FF1-nya sudah tahu juga ya. Berapa tadi? Dalam AM ya. 3 AM. Ya ini sudah tahu ini. Langsung aja 3 AM. Nah begini. Nah ini kita kalikan. Kalau kita kalikan kita akan dapat N1 min oh ini bukan M1G ya. M1 ini karena kita bolak-balik. M1G cos alpha. Ini masih ada cos alpha di sini. Jadi ini masih ada 0,8. Ya. 3 kali 9,8 kali 0,8 itu kalau kita kalikan 23,5. Ya. Ini 0,6 kali 3 itu kalau kita kalikan 1,8. Nah, seperti ini. Ya. Dari sini kita dapatlah N1 ini kita pindahkan ke sana ya. Plus 1,8 AM sama dengan 23,5. Persamaan yang kedua. Ya. Persamaan yang kedua. Persamaan yang pertama tadi ini kan. AM sudah. N1 juga sudah. Nggak nambah. Oke. Sekarang sigma F2. Ini. Ya, ini. Hanya 3 gaya juga. N2. M1G cos beta. Yang biru ini FF1 sin beta. Jadi N2 plus N2. Dua-duanya min ini ya. Min M1 M2 G cos beta min FF1 sinus beta sama dengan 0. Kalau kita masukkan ini N2 min M2 itu 1 G 9,8 cos beta 0,6 min FF1 tadi sudah AM ya. FF2 ini sorry. Nah, ini yang kedua. FF2 sudah tadi AM ya. AM sinus beta itu 0,8 sama dengan 0. Oke. Jadi kalau ini kita hitung kita bisa dapat N2 dikurangi 0,8 AM sama dengan 5,88. Ini persamaan yang ketiga. Ya, jadi ini kalau Anda kalikan min pindah ke sana plus ke kanan. Ini 0,8. Kalau kita lihat di persamaan 1 N2 udah, AM udah. Ya, jadi baru 3. Masih kurang 1 persamaan lagi kalau nggak nambah ya. Kurang 1 persamaan lagi. Jadi nggak bisa selesai, jangan ngotot. Tapi kan kita masih punya 2 lagi nih. 1 pada M1 dalam arah sejajar bidang. 2 M2 dalam arah sejajar bidang. Masih ada 2 lagi. Jadi ada 5. Jadi kalau variabelnya nambah 1 akan nambah nanti. Yaitu nambahnya itu ini. Percepatan ini kan. Tadi. Kalau kita tinjau dalam arah ini. Ya, dalam arah yang pakai merah ya. Ini kita anggap aja bergerak ke bawah, gitu kan ya. Arah ke bawahnya positif. Ini bergerak ke atas. Dengan percepatan yang sama tadi ya, yaitu X. Nah, X ini percepatan terhadap M besar. Karena itu harus ada gaya fiktif. Dan sudah kita masukkan. Ya, sudah kita masukkan. Oke, kita mulai dengan M1 dulu ya. Sejajar bidang. Kalau tadi kan arah normal nih. Sekarang arah sejajar bidang. Ya, arah. Untuk M1 dulu lah. Ya, arahnya begini. Nah, ini plus, dipercepat X. Maka rumusnya apa? Sigma F
yang bekerja pada satu sejajar bidang ya akan sama dengan M1 kali percepatan X ya. Iya, percepatan ya. Ini percepatan X ini. Percepatan 1 terhadap M. Makanya ada gaya fiktif kan? Karena M ini kerangka acuan yang dipercepat. Makanya ada gaya fiktif. Oke, tadi kita udah lihat ada berapa gaya di sejajar bidang? Arah ke sana plus ini. Tadi sudah ya. Ini adalah M1G sin alpha ya ini. Ke bawah ya. Jadi plus M1G sin alpha. Ini yang pertama. Gaya berat. Gaya normal nggak perlu karena tidak punya komponen horizontal. Kemudian yang kedua gaya fiktif ini kan. Yang hijau ini. Yang biru ini. Ke bawah juga plus juga. Plus FF1 cos alpha. Kemudian yang ketiga gaya tegangan tali ke atas min. Nah, min T sama dengan M1 kali X. Tuh, kan nambah variabelnya. Kalau Anda lihat nambah tuh. Jadi 5. Ini baru persamaan yang keempat, tapi nanti kan persamaan yang kelima yang ini. Jadi selesai. Secara konsep kita udah ngerti. Masalahnya cuma ngitung aja suka salah ya. Jadi tolong diperiksa hitungan saya. Kalau saya salah, silakan dikritik. Tapi kalau secara konsep pasti benar. Ya. M1 kita masukkan sekarang angka-angkanya ya. M1 itu tadi diketahui berapa? Nah, ini kan. Oh, itu sudah ada ya. Sudah ada tadi ya. M1 itu 3. Gravitasi 9,8. Sinus alpha 0,6. Plus FF1. FF1 tadi udah 3 AM. Ya ini 3 AM. Cos alpha 0,8. T-nya nggak tahu ya, nggak tahu. M1 3X. Nah. Ya, jadi kalau Anda hitung ini semua 3 kali 98 kali 0,6 ya. Mudah-mudahan benar 17,64. Ini 3 kali 0,28 2,4 AM. Ya. Dikurang T sama dengan 3X. Ya, ini sudah plus, jadi ini yang kita pindahin ke sana. Oke, biar plus ya. Jadi T dulu. T min jadi plus, plus jadi min. Ya, ini plus 3X sama dengan 17,64. Ya, tolong diperiksa nanti kalau ada yang salah ya. Ini persamaan yang keempat. Ya, belum selesai karena muncul X. Jadi variabelnya nambah lagi 1. Tidak bisa selesai. Ya. Tadi kan variabelnya ada 4 tuh. Kalau kita tulis lagi kan. Nih tadi. N1, N2, TAM. Dari persamaan pertama. Sekarang nambah lagi 1X. Berarti masih kurang 1 persamaan kan. Ya, tapi kita masih punya satu sistem lagi kan. Yaitu arah sejajar bidang M2. Makanya saya bilang agak kompleks ini. Tapi kalau dengan gaya fiktif tidak terlalu susah. Ya, apalagi Anda kan boleh pakai kalkulator. Jadi tidak akan terlalu susah. Oke. Langkahnya sama, jadi kita contek aja ini. Sama ini. Ya, pasti sigma F2 sejajar sama dengan M2 kali X. Karena percepatannya juga X kan. Dengan arah ke atas sini. Nah, plus. Dan tadi kalau Anda lihat sudah tinggal dicontek aja. M1G sin alpha. Ini tadi M2G kan? Ya. Kalau di dalam arah sejajar bidang kan ini. Ini tadi M2G sin alpha. Cos ya. Ini apa? Ini ke sini. Ini apa tadi? M1G, iya benar sin alpha. Ini sin beta. Oke. M2G sin beta karena ini M2G cos beta kan. Jadi ini pasti M2G sin beta. Oke. Ini ke bawah min. Jadi min M2G sin beta
Terus T. T-nya ke atas. Plus T. Terus yang biru ini gaya fiktif. Ke atas juga. Plus FF1 cos beta. Sama dengan M2 kali X. Ya, sama dengan tadi. Ada 3 kan? 1, 2, 3. Oke, tinggal masukkan angkanya. M2 itu 1. Ini 1. G 9,8. Sin beta 0,8. Ditambah T. Ditambah FF1 itu tadi AM. 3AM ya. Ini FF2, sorry. Salah tulis. Ini FF2 ya, sorry. Ini FF2. Ya. Kalau kita salah tulis bisa salah hitung nanti ya. FF2 itu AM. Ini AM cos beta 0,6. Sama dengan M2 1. Jadi X. Nah, seperti itu. Ini yang persamaan yang keempat kan. Kita persamaan yang kelima sekarang. T-nya duluan. Oke, tinggal T. Terus AM. AM ini. Plus 0,6 AM. Oke. Terus ini pindah ke sini. Ini kan gini. Ini plus 3X. Ini min X. Nah, ini pindah ke sana. Ini pindah ke situ. Ini min jadi plus. 9,8 kali 0,8. 7,84. Inilah persamaan yang kelima. Selesai. Ya. Sudah selesai. Jadi 5 variabel. Tapi yang ingat yang ingin dihitung AM. Karena itu ini tidak boleh hilang. Nah, kalau dari 4 dan 5, kita bisa ngilangkan X. Ya. Kita bisa ngilangkan X. Ya, X dulu yang kita hilangkan. Ya. Nah, ini plus 3X, ini min X. Berarti ini harus dikali 3 dulu. Kan gitu. Jadi ini 3T tambah 1,58 AM dikurang 3X sama dengan 3 kali 7,84. Ya. Kalau Anda hitung dengan kalkulator, 23 ya. 23,52. 23,52. Ya. Nah, ini kita gabung dengan persamaan yang keempat ini. Ya. T dikurang 2,4 AM plus 3X. Sama dengan 17,64. Ya, persamaan yang keempat. Dijumlahkan. Kalau kita jumlahkan, maka X ini akan hilang. Nah, jadi 4 variabel sekarang kan. Akan menjadi 4 variabel. Ini kalau kita jumlahkan kan 4T min 0,6 AM sama dengan ini tambah ini itu adalah 41,16. Oke. Ya, ini 4 dengan 5 sudah ya. Jadi 4 dengan 5 udah kita garap, hilangkan X. Sekarang 2 dan 3. Ini 2, ini 3. Nah, dari 2 Anda lihat N1 bisa dinyatakan dengan AM. Dari 3 N2 bisa dinyatakan dengan AM. Dari sini T bisa dinyatakan dengan AM. Sehingga semuanya dalam AM masukkan ke sini, ke persamaan 1, maka AM ketemu. Jadi di sini kita hanya tinggal perlu menghitung T dalam AM. Jadi ini pindahkan ke sana. Jadi T-nya sama dengan, ini pindah ke sana 0,6 AM plus 41,16 dibagi 4. Nah, begini ya. Ini nanti akan kita masukkan ke persamaan 1. Nah, sekarang yang ini, yang 2. Kalau kita olah, ini kita olah ya. Biar Anda tahu, ini N1 bisa kita nyatakan dalam AM. Pindahkan ke sini. Min 1,8 AM plus 23,5. Ini masukkan ke nomor 1. Dari nomor 3 ini, N2 juga bisa kita dapat. Ini pindahkan ke sana. 0,8 AM plus 5,88. Ya, lebih sederhana persamaannya dengan gaya fiktif. Semua sudah selesai, tinggal penyelesaian akhir. Ya, tolong dicek hitungan saya ya kalau salah. Kalau konsep pasti betul.
Oke, nomor 1 kita masukkan ke, saya salin dulu ya. 0,6 N1 dikurang 0,8 N2 min 0,2 T sama dengan 5,75 AM. Ingat, AM tidak boleh kita hilangkan. Pertama N1, ini kita udah dapat tadi nih. 0,6 kali N1 ini. Min 1,8 AM plus 23,5. Ini. Dikurang 0,8 kali N2. N2 ini. 0,8 AM plus 5,88. Oke. Sudah, ini sudah, ini sudah. Min 0,2 T. T itu ini. 0,6 AM plus 41,16 dibagi 4. Sama dengan 5,75 AM. Nah, semua sudah dalam satu variabel. Sehingga dengan mudah Anda hitung, ya. Tinggal Anda kali-kalikan semua ya. Jadi Anda tinggal kalikan ini dengan ini. Anda dapat min, kalau nggak saya salah hitungnya tolong dicek 0,8 AM. Ini kali ini. Itu kalau Anda hitung 14,1 itu. Ini kali ini 0,64 AM. Ini kali ini, ya kali biasa aja. Tinggal pakai kalkulator. Min 4,70. Itu sampai sini. Sekarang yang ini. Min, ini kalau Anda kalikan dengan ini dibagi 4, itu hasilnya adalah min 0,03 AM. Ya bisa dihitung cara cepat, ini 0,12 kan. 0,12 dibagi 4, 0,03. Min ya. Ini min lagi. Min. Kalau Anda hitung ini 0,2 kali 41,6 dibagi 4. Berapa itu? Ya kita hitung dulu sebentar ya. Takutnya salah hitung saya ya. 0,2 kali 41,16 dibagi 4. Min 2,06. Ya, min 2,006. Kita hitung sekali lagi ya. 0,2 kali 41,16 dibagi 4. Ya, min 2,06. Oke. Sama dengan 5,75 AM. Nah, sudah. Sudah itu, ini kita hitung. AM-nya berapa, ini AM-nya berapa. Min semua ini. Ya. 1,08, 0,64, 0,03. 1,75 ini. Jadi kalau pindah ke sini 1,75 ditambah 5,75 AM. Sekarang angkanya, angka itu ini dan ini. 14,1 dikurang 4,7 dikurang 2,06. 7,3 ya. 7,34. Jadi AM-nya sama dengan 7,34 yaitu dibagi 1,75 ditambah 5,75. 7,5. Nah ini kalau Anda bagi berapa ini? Pakai kalkulator aja, 7,34 dibagi 7,5. Hasilnya adalah 0,98. Kalau 2 desimal, ya. Kalau 1 desimal kan berarti berhenti di sini. Berarti 1,0. Ya. Meter per second kuadrat. Ini. Kalau 1 desimal ya. Sorry.
Ya maaf, tadi kan agak terpotong, jadi saya tampilkan semuanya ya, karena tadi agak terpotong, saya nggak lihat di display. Jadi seperti ini, di sini Anda sudah tahu, ini dari persamaan pertama ya. Kemudian N1-nya dimasukkan, ini dari persamaan kedua tadi. Kemudian N2-nya dimasukkan dari persamaan ketiga. Dan tegangan talinya dimasukkan dengan persamaan yang terakhir tadi, ini. Sama dengan 5,75 AM. Kemudian seperti tadi ini dihitung satu-satu semua, hasilnya ini. Kemudian AM dikalikan semua, dijumlahkan semua, dipindahkan ke kanan, hasilnya 1,75. Angka-angka ini dijumlahkan semua, hasilnya 7,34. Sehingga didapatlah AM, kalau dalam 2 desimal 0,98. Tapi kalau Anda disuruh hanya sampai 1 desimal, maka ini dibulatkan sini jadi 1,0. Jawabannya persis ya. Oke, silakan dicek hasil hitungan saya dengan kalkulator. Kalau secara konsep betul. Saya perlu ulangi 2 kesalahan yang sering dilakukan dan termasuk pernah saya lakukan. Yang pertama adalah ketika meninjau bidang miring ini, lupa dengan gaya tegangan tali ini. Dianggap tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika meninjau percepatan bidang miring, percepatan M1 terhadap bidang miring dan percepatan M2 terhadap bidang miring, lupa memasukkan gaya fiktif. Ya, harus ada gaya fiktif kalau kerangka acuannya dipercepat. Tapi kalau Anda rubah ini ke percepatan terhadap tanah, jadi A1M ini Anda rubah percepatan terhadap tanah, dan itu sangat lama. Karena persamaannya jadi lebih banyak. Sehingga akhirnya otak kita jadi kacau. Ya. Nah, caranya sudah ada di bagaimana kalau kerangka acuan tanah, itu sudah saya bahas di YouTube. Ya, juga di buku Olimpiade saya. Dan saya juga bahas dengan gaya fiktif. Sehingga Anda bisa bandingkan. Ya. Dengan 2 cara itu gaya fiktif ternyata lebih sederhana. Oke, itu aja yang perlu saya informasikan kepada Anda. Jika apa yang kami jelaskan ini membantu Anda, silahkan di subscribe. Kalau belum subscribe, like, komen, supaya Anda tetap bisa mengikuti video-video terbaru kami dan juga mendukung kami untuk dengan senang hati selalu melayani Anda. Supaya Anda maju dan paham konsep fisika, matematik, kimia, baik untuk ulangan sekolah, untuk ujian sekolah, ujian nasional kalau ada, kemudian untuk UTBK, ya, dan mungkin testing di luar negeri. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda pasti sukses. Bersama saya, Martin Kamina. Terima kasih.